Bayangin kamu memanjat gedung pencakar langit tanpa perlindungan apapun. Gak ada tali pengaman, peralatan khusus, dan kekuatan khusus seperti Spider-Man. Angin mendorongmu dari samping dan tepian gedung di bawah jari-jarimu licin. Ditambah lagi, ratusan orang menonton dan menyemangatimu dari bawah. Maukah kamu mencobanya? Aku? Enggak deh. Gak akan ada cukup uang untuk membuatku mau melakukannya. Namun, Harry Gardiner mencoba dan melakukannya berkali-kali di awal 1900-an. Misalnya, pada 1916 dia memanjat gedung Omaha World Herald selagi ditonton lebih dari 30.000 orang. Sekarang, mari kita kembali ke masa itu. Charlie Chaplin sedang membuat film. Gedung-gedung pencakar langit mulai berdiri satu persatu dan tren pakaian pun berubah. Pakaian pria menjadi lebih kasual. Setelan jas menjadi lebih umum. Gaya-gayanya melampaui topi sutra. Topi derby dan bowler dari bahan flanel menjadi aksesori andalan bagi para pria di tahun 1910-an. Lihatlah Harry Gardiner dalam gambar ini. Sepertinya dia di Photoshop ke gedung itu. Seringnya dia hanya mengenakan pakaian jalanan biasa saat memanjat gedung pencakar langit. Kamu ingin mengenal pemanjat yang terkenal di dunia ini? Dia juga dikenal sebagai manusia lalat. Julukan ini sangat masuk akal karena dia telah memanjat lebih dari 700 gedung di Eropa dan Amerika Utara. Penampilannya di Grand Stomp setinggi 45 meter di New York adalah pemanjatan yang menjadi sorotan. Semuanya lancar, tapi bagaimana dia melakukannya? Dia punya tangan yang sangat kuat. Dia juga terkadang menggunakan tali yang pendek. Bukan hanya itu yang membuatnya sukses. Dia adalah seorang penampil yang hebat. Senyumnya yang lebar dan kacamata bundarnya sangat cocok untuk kamera, koran, dan tentu saja para penonton. Dia nggak hanya memanjat gedung untuk bersenang-senang. Dia mengubah bakat dan ketenarannya menjadi uang. Selagi memanjat berbagai konstruksi dengan tangan kosong, dia mengambil kesempatan untuk mempromosikan bisnis. Perusahaan-perusahaan bersedia membayarnya untuk melihat barang-barang mereka diiklankan kepada khalayak ramai di bawah. Dia mengiklankan bank, film, dan ironisnya, perusahaan asuransi jiwa yang tentunya gak akan mau menawarinya premi. Titik puncak karirnya adalah di Detroit pada 1916. Gardiner mengumpulkan 150.000 orang untuk menyaksikan penampilannya di gedung Majestic yang berlantai 14. Dia seperti TV manusia zaman dulu untuk perusahaan. Mereka bisa menjangkau ratusan orang sekaligus. Namun gak semua perjalanannya mulus loh. Beberapa kali dia mengalami kesialan saat memanjat. Pada 1915 dia mencoba memanjat gedung DPR di Columbia, South Carolina. Dia jatuh dari ketinggian 15 meter. Tulang rusuknya patah dan bangunan gedung itu rusak karena tertimpa tubuhnya. Apakah itu menghentikannya? Enggak. Memanjat struktur perkotaan menjadi fenomena aneh di abad ke-20. Gardiner menginspirasi banyak orang. Sayangnya, nggak semua orang berbakat seperti dia. Para peniru nggak bisa dikatakan berhasil dalam pemanjatan mereka. Mereka nggak punya 9 nyawa. Itulah sebabnya negara bagian dan kota menetapkan pembatasan resmi pada pemanjatan struktur perkotaan. Sementara Gardiner, dia menghilang begitu saja. Diperkirakan dia pergi ke Paris. Seorang pria pernah ditemukan di dasar Menara Eiffel. Orang-orang mengklaim dia cocok dengan deskripsi Gardiner. Namun, bagaimana kisahnya berakhir masih menjadi misteri. Gak perlu dikatakan lagi, tapi aku akan tetap bilang memanjat gedung sangat berbahaya. Namun, hal ini menjadi fenomena baru seiring berjalannya waktu. Memanjat struktur perkotaan seperti yang dilakukan Gardiner disebut buildering. Apakah buildering itu sebuah kata? Ya, itu adalah gabungan dari dua kata, bouldering dan building. Orang yang melakukannya disebut sebagai builderer. Jadi, aku akan menyebut mereka seperti itu. Kebanyakan builderer adalah pemanjat bebas dan pemanjat solo. Artinya, mereka memanjat tanpa tali atau jenis perlindungan lainnya. Kalau jatuh, mereka bisa mengalami cedera parah atau yang lebih buruk lagi. Karena itu, seringnya memanjat gedung-gedung tinggi adalah ilegal. Sekarang kamu mungkin bertanya, bukankah buildering hanya bagian dari parkour? Enggak, olahraga ini memang punya kesamaan dengan parkour dan lari bebas. Namun, buildering punya sejarah dan gaya yang berbeda. Parkour adalah disiplin latihan atletik atau olahraga di mana orang
mencoba melewati rintangan dengan berlari, meloncat, melompat, memanjat, dan seterusnya untuk berpindah dari titik A ke titik B dengan cara yang tercepat dan seefisien mungkin. Praktisi parkur juga nggak memakai atau memiliki peralatan bantu. Bouldering dilakukan di daerah perkotaan, tapi parkur bisa dilakukan di mana saja. Parkur dipopulerkan di Prancis pada akhir 1980-an, kemudian menjadi semakin populer dengan bantuan internet. Olahraga ini punya gerakan akrobatik. Gerakan-gerakan ini telah ada sebelumnya di berbagai komunitas di seluruh dunia selama berabad-abad, misalnya di Afrika dan Tiongkok. Kembali ke bouldering, ini menjadi populer sejak awal 1900-an. Sebagai contoh, pada tahun 70-an dan 80-an, para builderer memanjat gedung-gedung tertinggi di dunia untuk mencetak rekor baru. Kita harus menyebutkan George Willig. Dia memanjat salah satu dari 2 menara 110 lantai di New York pada 1977. Namun dia didenda sebesar $250.000. Untungnya, wali kota akhirnya hanya mendendanya sekitar 1 sen per lantai. Jeffrey Winthrop Young adalah seorang builderer lainnya. Pada 1895, dia memanjat atap Universitas Cambridge. Bayangin, kamu berjalan di kampus dan melihat temanmu, Jeffrey, di atap gedung perpustakaan. Builderer berikutnya yang harus kami sebutkan adalah Dan Goodwin. Pada 1981, dia memanjat gedung pencakar langit yang memiliki 110 lantai dengan menggunakan cangkir hisap. Dan dia mengenakan kostum Spider-Man. Dia menyebut dirinya Spider-Dan. Dia juga memiliki pencapaian liar lainnya. Dia memanjat menara CN di Toronto pada 1986 tanpa alat bantu, hanya menggunakan tangan dan kakinya. Menara ini merupakan bangunan tertinggi di dunia dari tahun 1975 sampai 2007, setara dengan gedung 146 lantai. Kamu mungkin tahu, sekarang Burj Khalifa adalah gedung tertinggi di dunia. Menurutmu, ada nggak yang berani memanjatnya juga? Jawabannya, ya. Alain Robert dikenal memanjat gedung-gedung tinggi dengan menggunakan teknik free solo. Pada 2011, Robert memanjat menara Burj Khalifa setinggi 830 meter di Dubai. Dia butuh waktu 6 jam untuk memanjatnya. Dia menggunakan tali pengaman sebagai prosedur keselamatan. Dia berkali-kali ditangkap karena memanjat gedung secara ilegal di berbagai negara. Namun, dia juga berhasil dalam pemanjatan legal dan bahkan mendapatkan beberapa sponsor. Dia adalah seorang pemanjat tebing, jadi dia mendapat latihan fisik dan mengetahui teknik memanjat. Hal ini memungkinkannya untuk memanjat dengan menggunakan tepian jendela dan bingkai jendela, bukannya tepi bebatuan. Dia sangat cepat dan atletis, tapi bahkan dia pun harus terhenti dalam beberapa usahanya. Misalnya, pada 2002, dia memanjat gedung pencakar langit setinggi 243 meter di London, tapi dia harus menyerah di tengah jalan karena hujan. Nama terkenal lainnya adalah seorang builderer dan fotografer masa kini, Lucinda Grange. Dia dikenal karena memanjat bangunan-bangunan ikonik. Dia menambahkan level lain pada sensasi ini. Dia membawa kameranya dan mengambil foto-foto mengagumkan dari puncak bangunan. Dia telah memanjat jembatan Newport Transporter, piramida Agung Giza, gedung Chrysler di Manhattan, dan masih banyak lagi. Dia dikenal sebagai fotografer pemberani. Dia mengambil risiko cedera dan konsekuensi hukum saat mencoba melarikan diri dari petugas keamanan. Dia mengenakan gaun yang keren dalam foto-foto itu, yang juga menantang. Selain itu, dia juga mengambil foto-foto bawah tanah seperti foto-foto terowongan London Tube. Angela Nicolau adalah nama berikutnya. Dia memotret daerah perkotaan dan jalanan serta mengambil foto bawah tanah juga. Tapi dia ada di daftarku karena jepretan buildernya. Kalau kamu takut ketinggian, kamu mungkin nggak ingin mengikutinya di Insta. Foto-fotonya bisa memberikan efek vertigo. Kamu bisa melihatnya di atap gedung bertingkat atau di tepiannya, berbaring sambil memakai bodysuit atau sepatu hak tinggi atau melakukan beberapa trik senam. Dia juga sudah mulai menciptakan karya NFT. Ini adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan dan gak ada yang boleh mencobanya kalau mereka gak percaya pada kemampuan fisik dan batas mental mereka. Selamat kepada orang-orang yang mau dan mampu melakukan ini. Kalau kamu mau nggak memanjat gedung pencakar langit?